Kamu tahu kan, umur saya udah gak lama lagi. Dan saya ingin ada yang mengurus Mas Bram sepeninggal saya nanti. Dan saya rasa, kamulah orang yang paling tepat. Kamu yang paling pas mendampingi Mas Bram dan mengurus dia, Dinda. Enggak, Mbak. Mbak dengar saya. Orang yang paling pantas ngurus Mas Bram adalah Mbak. Sekarang kan bisa aja Bening tuh ada di dalam. Bening lagi diapa-apain, lagi disekap atau lagi gimana? Vina, cukup, Nar! Pak Hendri itu nggak mungkin punya niat buruk sama Bening. Karena Bening itu adalah darah daging Pak Hendri sendiri. Apa kamu bilang? Berlian? Kamu bilang kalau Bening adalah darah dagingnya Henry. Kalau gitu kan berarti Pak, hei Berlian, lo jaga mulut lo lain kali ya. Kalau ngomong tuh pakai otak lain kali. Kalau Bening itu anak Pak Hendri berarti gue juga dan gue nggak mau itu. iya Berlian. Pantas sekali kamu bicara. Kurang ajar kamu, ah! Diam semuanya. Berlian. Kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Kenapa kamu bisa bilang bahwa Bening adalah anaknya Henry? Kalau begitu kan berarti Bina juga. Ada apa ini? Papa, kenapa Papa bisa nanya seperti itu sama Berlian? Aku sama Binar itu anak kandungnya Om Henry. Ada apa ini sebenarnya? Apa nggak tahu, tapi itu yang dikatakan oleh Berlian. Mas yang aneh. Ngapain omongannya Berlian ditanggapin? Kenapa kamu bisa ngomong seperti itu? Maksud kamu apa? Eh, saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf. Iya, ini saya memang asal banget kalau ngomong. Saya sama sekali nggak punya maksud apa-apa. Yang saya tahu Pak Hendri itu kan sangat dekat sekali dengan Bening. Dan saya juga pernah dengar kalau Pak Hendri itu sudah menganggap Bening seperti darah dagingnya sendiri, seperti anaknya sendiri. Jadi saya menarik kesimpulan kalau Pak Hendri itu nggak mungkin punya niat jahat ataupun buruk sama Bening, apalagi sampai mau nyakitin Bening, itu kan nggak mungkin. Begitu Pak Yunus. Tidak. Saya tidak percaya Berlian. Saya tahu pasti bukan itu alasnya kenapa kamu bilang seperti itu, iya kan? Saya tahu kalau kamu bohong. Enggak Pak, saya berkata jujur Pak. Memang itu alasan saya. Maafin saya ya, gara-gara saya semua jadi salah paham dan jadi heboh kayak gini. Pak Yunus, tadi kan tujuan kita datang ke sini untuk menjemput Bening kan? Bening, aku benar-benar minta maaf ya Ning. Aku ini memang bodoh Ning. Tolong ya Ning, kamu pulang ya Ning. Karena semuanya sangat mengharapkan kamu untuk pulang ke rumah. Iya Lian, aku sengaja keluar ke sini karena aku pengen pulang sama kalian semua. Aku sadar, masalah nggak bisa diatasin kalau aku melarikan diri dari rumah. Maafin Bening ya. Bening udah egois dan merepotkan kalian semua. Nggak apa. Maafin Bening ya. Ya udah, nggak apa-apa sayang. Sekarang kita pulang aja ya, udah malam. Yuk. Raira, kami pulang dulu. Mbak Wita, maafin saya Mbak. Saya benar-benar perempuan nggak tahu diri. Saya benar-benar salah.
Saya nggak ada maksud apa-apa, Mbak. Maafin saya. Semua salah saya. Tapi kalau Mbak mau jangan. Gak usah nangis. Mbak mau bicara sama kamu. Mbak mau bicara apa? Kalau nanti saya udah nggak ada, kamu mau kan menjadi istrinya Mas Bram? Masya Allah, Mbak. Saya itu sumpah demi Allah nggak ada maksud apa-apa. Sumpah demi Allah saya tuh nggak ada. Ya Allah, nggak ada pikiran ke sana, Mbak. Yang waktu itu Mbak lihat itu cuman emosi sesaat. Saya sumpah, Mbak. Kamu tahu kan, umur saya udah nggak lama lagi. Dan saya ingin ada yang mengurus Mas Bram sepeninggal saya nanti. Dan saya merasa kamulah orang yang paling tepat. Kamu yang paling pas mendampingi Mas Bram dan mengurus dia, Dinda. Enggak, Mbak. Mbak dengar saya. Orang yang paling pantas ngurus Mas Bram adalah Mbak. Mbak harus sembuh. Mbak harus optimis. Mbak harus lawan penyakit ini. Ya, saya yakin Mbak pasti sembuh. Ya. Ning, aku benar-benar minta maaf ya, Ning. Aku janji sama kamu, aku nggak akan membohongi kamu lagi. Aku benar-benar nyesel karena udah bikin kamu kayak gini. Aku udah bikin kamu kecewa, maaf ya. Lian, kamu gak harus minta maaf sama aku. Aku justru yang mau minta maaf sama kamu. Maaf ya, aku udah ikut campur urusan pribadi kamu. Tapi, Lian, aku minta satu hal sama kamu. Meskipun sekarang kamu belum bisa ngakui kalau kamu tuh cinta sama Jack. Tapi aku mohon, kamu jangan bohongi perasaan kamu sendiri. Apalagi demi aku. Ya. Mana mungkin Berlian bisa ngomong kayak tadi, Henry? Kalau dia nggak tahu apa-apa, aku tuh nggak percaya. Kalaupun Berlian tahu rahasia kita, tapi dari mana? Yang tahu benih dan Binar anak kita adalah berempat. Aku, kamu, Binar dan Mama. Dan Mama sudah pikun. Dan sedangkan Binar tidak mau percaya. Dan tidak mau mengakui kalau aku itu adalah ayah kandungnya. Hen, aku akan selidiki. Kalau sampai anak itu tahu sesuatu, saya akan membuat dia menderita. Sini kamu. Ibu ngapain aja di kamar saya? Saya akan memberikan kamu sedikit pelajaran supaya mulut kamu nggak lancang. Dengerin ya. Kamu itu bukan siapa-siapa di rumah ini. Jadi kamu nggak usah ngurusin keluarga saya. Dan saya nggak mau dengar lagi mulut kamu yang kurang ajar itu menyebutkan soal Binar dan Bening adalah anak Henry. Itu bukan urusan kamu. Maaf, Ibu Herlina yang terhormat. Kalau memang tadi bicara saya itu ngawur, kenapa Ibu harus cemas ini? Tapi sebenarnya pembicaraan saya tadi itu bukan sembarangan loh, Bu. Karena saya udah tahu semuanya. Kamu tahu dari mana? Tahu dari mana? Ibu ingat nggak? Waktu Ibu dan Binar ngerjain saya untuk ngebersihin jendela. Saya jatuh waktu itu, Bu. Dan ternyata karena jatuh itu saya mendapatkan hikmahnya, Bu. Saya ketemu sama rekamannya Oma Rosa. Nah, di rekaman itu ternyata Oma Rosa pernah merekam apa yang dia ingat tentang Ibu dan Pak Henry yang memiliki ikatan seumur hidup, yaitu Bening dan Binar. Oh, jadi nenek tua itu yang ngomong di rekamannya. Dengerin yang Berlian. Mungkin rekaman itu baru kamu yang dengar.
Tapi saya minta kamu hancurkan rekaman itu sekarang juga dan nggak boleh ada orang yang tahu. Dan tutup mulut kamu baik-baik. Kalau enggak, aku akan bikin mama kamu menderita. Sangat menderita. Ngerti? Maaf ya, Bu. Ibu boleh mengancam saya. Tapi saya sama sekali nggak takut.